Halo semuanya, kita sekarang ini hidup di era digitalisasi instan ya kan? Dimana segalanya bergerak secepat kilat. Tapi pernah kepikiran nggak sih, di balik semua kemudahan akses yang kita nikmati tiap hari, sebenarnya ada krisis fundamental yang sering banget tersembunyi dari pandangan publik? Nah, pada pemaparan materi ini, kita bakal bongkar habis-habisan sisi gelap dari tata kelola informasi kita, fokus ke inti masalahnya, dan pastinya nemuin cara penyelesaiannya. Jadi persiaplah, karena realitas dunia digital kita ini nyatanya jauh lebih rapuh dari yang mungkin kalian bayangkan. Oke, mari kita langsung masuk ke realitanya. Coba bayangin, hanya dalam kurun waktu 2023 sampai 2024 kemarin, Indonesia tuh dihantam kenyataan yang benar-benar mengejutkan. Ada 5 kasus kebocoran data berskala masif yang terjadi secara beruntun. Mulai dari bocornya data Dukcapil, nasabah BSI, data NPWP, terus peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2, sampai yang lumayan bikin heboh, diretasnya akun YouTube DPR. Gila kan? Ini ratusan juta data pribadi loh yang terekspos. Ini bukan sekedar angka atau statistik biasa. Ini beneran krisis privasi berskala nasional. Nah, pertanyaan krusial yang langsung muncul di kepala kita pasti gini, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab penuh buat menjaga integritas data kita ini? Kita tuh sering banget ya langsung nyalain peretas misterius atau sistem siber yang katanya rumit banget. Dan memang itu sebagian dari masalahnya. Tapi kalau kita mau jujur, ada kegagalan sistemik yang jauh lebih mendalam di balik layar. Di titik inilah kita harus mulai menyoroti peran dari pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di garis depan informasi kita, yaitu sang arsiparis. Kita masuk ke bagian pertama, krisis informasi era digital. Di sini, kita akan menggugat sisi gelap dari manajemen digital. Terus, kenapa sih rentetan kebocoran yang tadi kita bahas bisa sampai kejadian? Kenyataannya, seringkali masalah utamanya itu bukan dari hacker atau peretas jenius dari luar loh, tapi justru dari dalam. Kelalaian internal, lemahnya kontrol akses, dan kurangnya kesadaran dari para pegawai, itu tuh celah fatalnya. Dengar ya, mengelola dokumen itu bukan cuma sekedar urusan nekan tombol simpan atau bagikan. Kalau nggak ada etika profesional yang mematuhi klasifikasi akses dengan ketat, kayak mana sih arsip yang boleh terbuka untuk publik dan mana yang harus tertutup rapat, semua kemudahan digital ini malah berbalik jadi bumerang buat kita. Lanjut ke bagian kedua, etika arsiparis tradisional atau bagaimana caranya menjaga bukti di dunia fisik. Kalau kita merujuk pada kode etik dari Dewan Arsip Internasional, bunyinya begini, arsiparis harus melindungi integritas materi arsip dan dengan demikian menjamin bahwa materi tersebut terus menjadi bukti masa lalu yang dapat diandalkan. Di dunia fisik zaman dulu, mandatnya tuh sangat-sangat jelas. Tugas mereka murni untuk menjaga netralitas, melestarikan dokumen fisik biar nggak rusak, dan super hati-hati dalam melindungi privasi. Inti dari semuanya adalah penjagaan bukti sejarah secara otentik. Tapi situasi hari ini benar-benar beda. Arsiparis sekarang tuh terjebak dalam dilema yang luar biasa berat. Di satu sisi, coba bayangin, ada tekanan yang gede banget dari organisasi untuk kerja serba cepat dan efisien secara digital. Semuanya pengen tersedia dalam hitungan detik. Tapi di sisi lain, arsiparis ini terikat sama kewajiban etis yang nggak bisa ditawar-tawar, yaitu menjaga kerahasiaan dan otentisitas setiap dokumen. Nah, kalau kita cuma ngejar efisiensi buta tanpa peduli prosedur kearsipan, ujung-ujungnya ya kebocoran data kayak yang kita lihat di awal tadi. Ini benar-benar titik bentur yang nyata banget antara maunya manajemen modern dan kewajiban etika profesi. Sekarang kita masuk ke komplikasi utamanya di bagian ketiga, ancaman baru kecerdasan buatan, spesifiknya mengenai algoritma dan bias. Seakan-akan dilema soal efisiensi tadi belum cukup bikin pusing, sekarang kecerdasan buatan atau AI ikut hadir dan bawa resiko etis yang sama sekali baru. AI ini kalau nggak diawasi, bisa secara otomatis memperkuat ketidaksetaraan sejarah loh. Kenapa? Karena ada yang namanya bias algoritmik dari data yang dipakai buat melatih si AI ini. Belum lagi muncul masalah pengambilan keputusan yang buram, di mana sistem AI itu kadang bertindak ibarat kotak hitam. Ngambil keputusan tapi tanpa konteks manusiawi yang jelas. Jelas dong ini nyiptain ketegangan etis, terutama kalau kita bicara soal dark archives atau arsip-arsip sensitif yang sebenarnya belum sempat diproses utuh oleh manusia, tapi udah keburu dikelola dan dipelajari sama mesin. Bahaya kan? Dan ini pas banget buat ngegambarin situasinya sekarang. Profesi kearsipan bener-bener dipaksa buat berevolusi. Dari yang awalnya cuma sekedar penyimpan rekam jejak fisik, terus transisi jadi manajer sistem digital, dan sekarang masuk ke era kolaboratif AI. Arsiparis udah nggak bisa lagi tuh bersikap netral atau cuma pasif nunggu dokumen datang. Nggak bisa. Mereka dipaksa jadi mitra strategis, sekaligus penjaga gawang etika di tengah lingkungan yang sekarang hampir semuanya digerakkan sama AI. Jadi mereka mutlak harus punya kesadaran dan keahlian tata kelola teknologi yang mumpuni.
Lalu gimana dong cara menyelesaikannya? Kita bahas di bagian keempat, solusi etika era digital, yaitu dengan mengembalikan kendali manusia. Jadi, gimana pastinya kita menyelamatkan integritas data kita dari kelalaian manusia dan sekaligus dari algoritma yang bias ini? Nah, solusinya itu mengharuskan arsiparis buat ambil dua peran proaktif yang baru. Pertama, mereka harus jadi yang namanya penafsir etis. Maksudnya, mereka bertindak sebagai agen moral yang secara kritis mengevaluasi keputusan-keputusan AI. Tujuannya, biar sistemnya selaras sama keadilan sosial dan gak sembarangan menghapus konteks sejarah yang penting. Kedua, mereka harus jadi kolaborator yang melek AI. Mereka harus bisa kerja bareng, berdampingan sama para ilmuwan data buat ngaudit algoritma itu sendiri. Intinya, pengawasan sistem ini udah nggak bisa lagi diserahin ke mesin secara membabi buta. Harus ada campur tangan manusianya. Dan ini membawa kita ke bagian kelima, kolaborasi manusia dan mesin melalui 3 langkah strategis. Untuk bisa mewujudkan dua peran baru tadi dan ngeberesin masalah di institusi kita, ada 3 tuas strategis yang harus ditarik. Langkah pertama, desain etis. Kita harus nanamin prinsip transparansi, keadilan, dan kemampuan audit langsung ke dalam desain sistem AI itu dari hari pertama dibikin. Langkah kedua, keterampilan edukasi. Kita butuh banget ningkatin literasi AI dan penalaran etis para arsiparis ini secara radikal lewat pelatihan-pelatihan. Dan langkah ketiga, kebijakan institusional. Struktur tata kelola harus diperbarui. Ini buat mastiin ada akuntabilitas yang jelas soal gimana sih AI ini dipakai dalam ngurusin rekam jejak publik. Mari kita lihat gimana 3 langkah strategis ini saling terhubung. Ketiganya ini tuh bukan elemen yang jalan sendiri-sendiri ya, tapi lebih kayak lapisan pertahanan yang saling tumpang tindih dan ngelindungin satu sama lain. Desain etis itu posisinya ada di inti terdalam, lalu dibungkus dan diperkuat sama keterampilan edukasi, dan akhirnya semuanya dipayungi secara kuat oleh kebijakan institusional. Nah, kalau salah satu aja dari lapisan ini lemah atau jebol, tata kelola informasi kita pasti bakal runtuh lagi, dan ujung-ujungnya kita balik lagi deh, ngadepin bencana kebocoran data. Ini tuh ibarat mekanisme pertahanan anti gagal yang benar-benar mutlak dibutuhin buat mastiin kolaborasi yang aman antara manusia dan mesin. Pada akhirnya, semua solusi dari krisis yang kita bahas panjang lebar tadi bermuara pada satu pemahaman baru. Arsiparis itu sama sekali bukan cuma petugas administrasi yang kerjanya ngurusin tumpukan dokumen usang. Buang jauh-jauh deh pikiran itu. Mereka itu sebenarnya pahlawan vital di era digital kita sekarang. Mereka adalah penjaga gawang terakhir untuk integritas digital, yang tugasnya mastiin privasi kita semua tetap terlindungi dari manipulasi, entah itu karena kelalaian sesama manusia maupun karena bias dari mesin. Sebagai penutup, coba deh renungkan satu hal ini sejenak. Di era digital seperti sekarang, apakah kualitas tata kelola data itu mencerminkan kualitas moral institusi Anda? Karena faktanya, tanpa adanya integritas, sistem digital secanggih apapun hanyalah sebuah ruang kosong yang rawan banget dimanipulasi. Penerapan etika profesi yang kuat itu sekarang bukan lagi sekedar pilihan atau anjuran, tapi udah jadi keharusan mutlak buat kita semua. Semoga pemaparan materi ini bisa ngasih kalian perspektif baru tentang betapa berharganya integritas di balik setiap bit data yang kita miliki. Terima kasih banyak udah nyimak sampai akhir dan sampai jumpa.